Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saharuddin Sulsel. Nama? Saharuddin Sulsel. Saharudin? Sulawesi Selatan. Oh, Saharudin. Iya Pak Ji. Oh, biasanya namanya Saharudin dari Muna, Sulawesi Tenggara. Laode biasa aja. Oh, Laode. Laode Pak Haji kalau Muna. Oh, Muna ya. Saharuddin Sulawesi. Ya. Apa sehari-hari kegiatannya? Lama enggak kerja ini Pak Haji karena baru habis sakit saya. Sakit apa Laode itu? Kemarin ku kirim fotonya yang apa namanya? Cacar. Cacar? Iya, itu kemarin saya kedinginan di sini. Bulan 1 awal bulan tahun 2005. Jadi sakitnya apa? Itu gatal lagi. Obat sakit gatal ilmu RD Pamungkas obatnya hanya satu, garuk-garuk. Jadi gini Pak, Ya, Pak Haji. obat gatal itu obatnya cuma satu. Bapak minta izin sama ibu yatim yang ada di sini. Atau ibu-ibu yang hadir di sini. Bisa gak Bu cara dalam yang dipakai saya minta. Nanti cara dalamnya ditaruh di dalam ember. Air rendaman cara dalamnya itu buat mandi. Nanti bakterinya yang ada di badan Bapak semuanya. Tolong, tolong, tolong. Ampun, ampun, ampun. Sama punya laki-laki ambil punya suami. Nah kalau kita ada suami, kalau kita ada istri pakai istri. Cara dalamnya istri diambil. Ditaruh di dalam ember. Mau yang bersih mau yang kotor pokoknya harus cara dalam bekas pakai. Baik bersih maupun kotor taruh di ember. Nanti ditaruh air. Nanti buat mandi. Nanti Bapak saya kasih centong. Nanti pakai centong cemplungin ke ember. Bapak mandi tiap hari pakai air itu nanti sembuh. Kedua, Bapak minum air kelapa hijau rebusan. Jadi kelapa hijau direbus. Nanti airnya dikupas kelapanya diminum. Kemarin saya punya kuda namanya si Bolong. Udah sekarat, sakit gatel. Semua dokter hewan yang ada di Indonesia udah angkat tangan. Alasannya si Bolong karena udah tua. Umurnya udah 100 tahun. Katanya udah tua, udah gak ada obatnya lagi. Saya gak mau denger kata dokter. Bayar berapa dok? Udah gak bisa Pak Haji, udah gak mau makan. Udah diimpus gak bisa. Saya gak goblok. Saya beli kelapa hijau, saya rebus. Sama itu Pak itu Agus direbus air kelapanya saya pakai spet. Saya masukin ke mulutnya. Sekarang si Bolong sehat lagi tuh. Hah? Iya. Kayak muda lagi. Nah Bapak juga begitu. Jadi Bapak beli kelapa hijau. Kelapa hijau, iya Pak Haji. Nah nanti direbus. Nanti air rebusan kelapa hijaunya diminum. Iya Pak. Minimal 9 hari. Kalau udah ada perubahan tambah lagi 9 hari lagi. Nanti bapaknya sehat gak gatel. Mandinya pakai celana dalam perempuan milik siapa aja yang udah akil balik. Kalau celana dalam anak kecil gak bisa. Anak yang sudah balik. Yang udah akil balik, yang udah mens. Baik gadis maupun ibu-ibu. Kalau nenek-nenek lebih bagus. Saya mau bikin Haji Marco ketawa susah. Nih barusan dia ketawa. Alhamdulillah. Kan dari tadi dia gak ketawa kan? Dia barusan ketawa. Saya nyebut cara dalam nenek-nenek. Dia langsung ketawa. Alhamdulillah. Iya tuh dia ketawa. Soal ketawanya dia mahal. Kelapanya. Buah kelapa direbus. Buah kelapa direbus. Ajangnya dipangkas, bawahnya dipangkas, direbus. Kelapanya udah air mendidih bergejolak kan kelapanya panas tuh. Diangkat. Terus dikupas. Airnya diminum pakai sedotan. Sehari 3 butir.
Nanti kulitnya bersih, bapaknya awet muda. Kayak si Bolong. Bolong tuh udah dokter semua, dokter hewan di Indonesia udah angkat tangan. Kita udah tahlilin, udah bacain tahlilan si Bolong. Tapi saya nggak goblok. Kok gitu Pak Haji? Karena orang yang disantet 11 tahun sembuh berobat di sini. Orang yang disantet 5 tahun sembuh berobat di sini. Orang yang stres sembuh. Orang yang tantrum sembuh. Orang yang bisu gak bisa ngomong, sakit miom sembuh. Sakit yang batu empedu sembuh. Akhirnya dengan keyakinannya kita rebus. Kita pakai spetin ke mulutnya si Bolong. Setiap hari 3 butir. Sekarang si Bolong sehat. Lo lihat. Udah bisa makan rumput lagi. Nah anggap aja bapak si Bolong. Iyalah Pak Haji, biar sehat kayak si Bolong. Iya pakai kelapa hijau. Kalau bapak mau sembuh. Kalau celana pasti, dalam bebas. pasti. Mau celana dalam istrinya boleh. Ya, Pak Haji. Mau celana dalam ibu yatim boleh. Mau celana dalam yang ada di sini boleh. Ini kebetulan ada yang nggak pakai celana dalam. Ya, Pak Haji. Nah tadi celana dalamnya lagi digantung tuh. Nanti kita ambil aja. Kan saya punya anjing herder. Anjing pelacak nanti kita cari di mana tuh celana dalamnya. Ibu benar kalau nonton YouTube saya ketawa-ketawa. Ah? Oh geblek. Saya cerita sedikit tentang keluarga saya Pak Haji. Boleh, lo mau cerita? Gue tidur apa dengerin? Karena hampir semua keluarga enggak ada yang cocok sekarang Pak Haji. Malah istri minta cerai. Anak-anak bilang, kalau kau Alhamdulillah. kesana jangan kembali ke rumah lagi. Apa? Anak-anak bilang kalau kau ke RDAY jangan ke rumah lagi. Kalau kamu ke RDAY jangan pulang lagi. Iya, malah ada yang bilang kayak orang gila saja ke sana terus. Ada yang satunya lagi pergi aja buang diri. Wih, Apa? pergi buang diri Pak Haji. Pergi aja buang diri. Iya, karena berapa orang anak-anak di rumah itu. Pak, semua orang emang begitu Pak. Jadi kalau kita laki-laki bokeh, siap-siap ditendang sama anak dan. Tapi nanti kalau bapak duitnya banyak, diakuin Pak sama semua keluarga. Ya, makanya saya minta nanti sama Pak Haji supaya tinggal di bimbing untuk bisa jadi orang sukses Pak Haji. Bisa lah Pak, nanti saya titipin rumahnya ibu yatim ya. Kita ada 500 anak yatim, berarti ada 500 ibu yatim, berarti ada 500 rumah siap menerima bapak. Gitu. Gampang lah Pak, jadi gini ya Pak. Ada tamu RDAY dari Riau. Dia sudah dibuang sama keluarganya karena kelilit utang sekitar 400 juta. Datang ke sini. Nah, dia nanem Pak. Nanem riadoh, nanem di kebun. Di kebun. Cabe, sayuran. Nah, hasil cabe, sayuran, hasilnya semuanya dikirim ke dapurnya anak yatim. Iya, Pak. Yang buat masak. Setiap hari begitu. Ada panen kacang panjang, terong, semuanya dikirim buat masak, buat makan anak yatim. Kadang dia di kandang bebek. Panen bebeknya tadi, itu kan kalau bapak dan ibu tadi lihat makan, ada daging bebek. Itu anak yatim, bebeknya anak yatim dipotong. Kayak besok hari Minggu di kolam renang kita potong. Nah nanti bapak begitu juga. Nanti bapak urus. Sambil bapak ngomong, pasti cair 10 miliar. Nah herannya dia ketemunya tamu RDAY, alhamdulillah dimodalin, alhamdulillah sukses. Sekarang dia dielu-elukan sama istri dan anaknya, dipeluk, disayang-sayang. Karena kalau ada duit abang sayang, nggak ada duit abang ditendang. Emang begitu bos. Karena saya sudah terlibat Pak, berapa kali? 4 kali Pak. Iya. Bulan 8 2 kali. Iya. 2024. 2025 ini sudah 2 kali, bulan 1 kemarin. Iya. Gak apa-apa, bapak nanti tinggal di sini aja. Nanti bapak tinggal di sini. Nanti dicariin penginapan di sini gratis. Bapak nginep. Mau di kebun boleh. Di kebun. Kita kan miara ayam kalkun. Pejantannya nggak ada.
Saya miara ayam kalkun. Kebetulan betina semua ada 9. Kemarin anak-anak yatim mau telur ayam kalkun. Saya bilang nggak bisa sayang. Pejantannya nggak ada. Nanti juga ada pejantannya. Nah, dia udah ada pejantannya. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak Pak? Ketawa. Ketawa. Iya. Ya udah nanti Bapak nginep di sini. Nanti Bapak berkebun atau Bapak tinggal di kebun. Ada namanya Pak Barno. Pak Barno itu yang sakit batu empedu. Yang dokter udah angkat tangan, sekarang dia di kebun. Nanti Bapak nanam apa? Ada pohon rambutan, Bapak rawat. Nanti kalau rambutannya berbuah, nanti dipanen buat anak yatim. Nanti ada pohon jambu kristal. Nggak apa-apa Pak. Ada tamu RDAY, orang Indramayu. Dia digugat cerai sama istrinya karena dia utangnya di mana-mana banyak. Alhamdulillah di sini dia riado, ngerawat sapinya anak yatim. Alhamdulillah kemarin dimodalin sama tamunya RDAY. Sekarang sukses kaya raya. Dapatlah si yang modalin ini kan ibu janda kaya raya. Dimodalin dia. Maunya si ibunya jandanya si yang riado ini suruh ngawinin. Mau karena kan janda kaya raya. Tapi setelah dia udah sukses, istrinya nuntut mau juga dikawinin. Coba bayangin. Sekarang jadi rebutan. Sekarang kita lagi bikin sayembara. Nanti Bapak juga bikin sayembara ya. Telah hadir. Pejantan kalkun. Gitu. Bisa Pak, nanti Bapak mau tinggal di kebun boleh. Nanti Bapak nanem-nanem boleh. Kan kita ada nanem kelengkeng. 1000 pohon. Nah, di kebun. Nanti Bapak saya nanam pohon duren 1000 pohon buat anak yatim. Nanti buahnya buat anak yatim. Nah, nanti Bapak yang rawat, nyiram. Nanti dirawat. Ada nanam jambu kristal. Besok kan ada, tadi ada wisata naik odong-odong ke kebun nggak? Nggak ke kebun? Oh nggak ikut. Oh, di kebun naik odong-odong. Keliling, nanti lihat ada tanaman jambu kristal, ada kan? Jambu kristal, ada. Sekarang lagi nanam pohon duren, kelengkeng, sama buah 2000 pohon. Nah itu kalau nanti berbuah nanti Bapak rawat. Terus kita juga lagi miara ikan, nanti Bapak rawat, nanti ikannya panen buat anak yatim. Bebek, Bapak lihat di bawah ada bebek kan? Bebek. Nah itu betelurnya sehari cuma 1. Mungkin Bapak kalau pejantan bisa 2. Pokoknya kita namanya Bapak dan Ibu lagi punya masalah, kita ngomong yang lucu-lucu aja ya. Jangan yang serius ya. Yang apa? Iya, maksud kita ngomongnya yang serius ngapain? Yang humor aja. Nah, jadi nanti Bapak mau nginep di mana? Pak Haji saya di kebun aja deh. Ya udah nanti di kebun. Nanti Bapak kelapa ijonya nggak usah beli. Nanti saya yang beliin. Nanti kita yang rebusin, Bapak yang minum. Nanti kita yang beliin kelapanya. Kelapanya harganya ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Berapa sih kelapa ijo? 25. Nanti saya yang beliin. Duitnya duit dari kita, jangan dari Bapak. Nanti direbusin, Bapak yang minum. Sehari 3 kelapa. Sampai kulit Bapak sembuh. Nanti Bapak udah bersih. Nanti Bapak saya bawa ke salon. Gitu. Joni Andrian Salon. Nanti dipotong rambut. Dirapiin. Udah bagus. Bawa ke toko ban, di sporing. Biar kinclong. Tenanglah. Tidak pernah ada tamu di RDAY yang tidak terkabul. Haji Marco datang ke RDAY 2014. 2014 ijab kabul.
Alhamdulillah tanahnya yang kemarin laku 460 miliar itu lakunya tahun berapa? Tahun sekarang. Iya, tahun 2025. Ijab kabul dari 2014. Terkabulnya 2025. 11 tahun. Coba kalau lakunya kemarin 2014, mungkin harganya paling lakunya cuma 10 miliar. Paling lakunya cuma 20 miliar. Jadi kalau belum waktunya terkabul ya nggak bisa dipaksain. Yang penting berbuat. Sekarang Bapak nih belum waktunya sholat maghrib. Bapak sholat maghrib sekarang. Diterima gak sama Allah? Allahu Akbar. Gak diterima orang waktunya maghrib. Sholat isya. Saya mau sholat isya Allahu Akbar. Sholat isya. Diterima gak? Enggak, orang belum waktunya isya. Jadi kalau belum waktunya nggak bisa. Bapak belum waktunya BAB. Bapak BAB. Ntar gua kasih duit 100 juta. Nggak bisa, orang belum waktunya BAB. Jadi kalau udah waktunya pastilah, tenang aja. Sambil nunggu belum terkabul. Berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin. Kalau istri marah-marah wajar Pak, karena kita belum bisa kasih duit dia. Kalau anak marah-marah wajar Pak, kalau kita belum ngasih duit dia. Tapi nanti kalau duit kita banyak Pak, nanti dia sayang sama Bapak, perhatian. Emang begitu, tenang aja. Tapi kan Bapak kadang, Pak Haji anak saya, ya tenang aja. Nanti kalau Bapak bawa 10 miliar, bohong anaknya nggak rebutan. Papa kangen, Papa kangen. Kangen sama Papa? Enggak, kangen sama duitnya.